Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara sekarang. Berharap bahwa keadaan semua baik, walaupun di dalam situasi pandemi ini. Tapi memang kalau kita melihat kehidupan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kalanya kita berada dalam situasi yang sangat berat. Katakanlah misalnya orang harus menghadapi meja operasi. Tidak ada pilihan lain untuk penyembuhan dia. Dan tentu bagi orang yang akan menghadapi meja operasi, bukan hanya soal biaya yang dipikirkan, tetapi juga bagaimana dengan proses yang akan dijalani, apakah itu aman dan kemudian mengembalikan dia kepada keluarga, kepada kehidupan sedia kala. Itu menjadi pertanyaan yang sangat berat. Dan dalam situasi macam itu, ada banyak orang sangat pasrah kepada Tuhan. Merasa jauh lebih dekat kepada Tuhan dari hari-hari sebelumnya. Dan kemudian mereka berdoa didukung oleh teman-teman atau anggota keluarga. Kadang-kadang ada juga dokter yang mengenal Tuhan, lalu kemudian dia juga ikut berdoa sebelum melakukan tindakan-tindakan medis. Dan seringkali dialami oleh orang pertolongan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketika yang bersangkutan bisa sehat kembali kepada keluarga, bisa melanjutkan tugasnya, lalu kemudian mengevaluasi perjalanan, lalu dikatakan, seandainya Tuhan tidak menolong, rasanya saya tidak bisa pulih kembali. Dan tentu bisa lagi banyak cerita di sana, kedekatan dengan Tuhan. Hari ini kita melihat satu ayat yang sangat penting disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat mula-mula yang mengalami tekanan yang sangat berat. Tekanan dari orang-orang Yahudi yang tidak bisa menerima kalau Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah. Lalu terus mereka ini ditekan supaya tidak bertumbuh. Lalu kemudian juga pemerintah Romawi dan pejabat-pejabat daerah di masa itu memberikan tekanan kepada mereka supaya mereka jangan hidup, bahkan jangan berkembang. Karena itulah Rasul Petrus berkata di dalam pasal 1, berbahagialah, bergembiralah akan tekanan itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dan tentu pada zaman itu saking beratnya pencobaan, ada banyak orang mengundurkan diri dan kemudian tidak lagi menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Dan karena itulah di dalam pasal 5, setelah menjelaskan banyak hal di dalam pasal-pasal sebelumnya, memberikan mereka motivasi untuk terus mengikut Tuhan Yesus. Lalu Rasul Petrus berkata, supaya jemaat itu memandang kepada Tuhan. Allah itu penuh kasih karunia. Dikatakan dalam pasal 5 ayat 10. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi kamu. Akan meneguhkan, akan menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan pasti memproteksi kamu. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Tuhan pasti memberikan ketangguhan, kekuatan batin dalam dirimu. Membangkitkan semangat hidup dalam diri. Sehingga kalaupun ada masalah, kamu berserah diri. Menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena kamu percaya ketika kamu mengalami masalah itu, Dia yang memelihara kamu. Jangan kasih kesempatan kepada iblis untuk menggoncoh kamu.
Ketika kamu terus-menerus berserah kepada Tuhan, pada Allah yang hadir, disitulah nggak ada peluang bagi iblis. Kenapa? Karena dalam ayat 8 pasal 5 dikatakan iblis itu seperti singa mengaum-aum, menjatuhkan, ingin menelan, ingin orang supaya bimbang. Jangan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah dia mengatakan, kamu juga harus melawan dia dengan iman yang teguh. Sambil memahami bahwa yang mengalami penderitaan, tantangan, cobaan, apalagi sekarang ini pandemi, bukan hanya terjadi di Jawa Barat, bukan hanya terjadi di Indonesia. Semua ini dialami oleh bangsa-bangsa secara global. Dan kita melihat itu di media sosial. Jadi bukan hanya kita yang menderita. Menghadapi masalah, entah masalah dalam studi, entah masalah keluarga, entah masalah dalam pekerjaan, sakit penyakit, kerugian. Bukan hanya kita yang mengalami masalah. Itu sebabnya dia katakan, kamu memahami bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia juga menanggung hal yang sama. Karena itu, percayakan dirimu kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ada lagi sebenarnya kisah yang menguatkan iman saya ketika saya membaca kitab Daniel. Daniel sejak muda sudah mulai menikmati providensia Allah. Dia bersama Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu mereka masih berusia barangkali 18-19 tahun, dididik 3 tahun. Kemudian mereka berhasil barangkali menjadi sarjana dalam masa itu. Kemudian mereka bekerja untuk raja. Karena apa mereka bekerja? Karena dikatakan mereka ditemukan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dan Daniel secara khusus dipakai bukan hanya oleh Raja Nebukadnezar. Kerajaan Babel lenyap, berganti lagi kepada kerajaan Media, kerajaan Persia. Sampai dikatakan masa pemerintahan Kores atau Cyrus. Saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini, Daniel dikatakan menikmati pertolongan Tuhan dengan ilmu, kecakapan yang sangat luar biasa. Bagaimana itu seperti terjadi? Karena mereka punya komitmen sejak awal menjaga kekudusan hidup mereka. Tidak mau menajiskan diri yang makanan, ya, persembah kepada dewa-dewa orang Babel. Dan mereka meminta kepada pimpinan istana supaya diizinkan hanya makan sayur-sayuran, minum air putih. Dan diizinkan, dan Tuhan menolong mereka. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti perintah Tuhan, kita memberi ruang, kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan pertolongan dan berkatnya. Di situ saya kira kuncinya. Itu sebabnya ketika kita menghadapi masalah, kita banyak berdoa, kita banyak tenang. Rasul Petrus mengatakan, kuasalah dirimu dan jadilah tenang. Apapun masalahmu, kenapa kita harus menguasai diri dan tenang? Supaya kita dapat berdoa. Pada saat kita berdoa, disitulah ruang terbuka buat Allah. Menyatakan hikmah, menyatakan inspirasi. Ya kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan. Seperti Elia, pada waktu dia taat, disuruh Tuhan pergi ke sungai Kerit. Tiba-tiba Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi dia makan. Siang dan malam. Dan kemudian yang anehnya adalah Tuhan menyediakan pertolongan. Bukan melalui seorang kaya, tetapi melalui seorang janda. Incredible, tidak bisa dipercaya. Pertolongan Tuhan pada waktunya sebagai bukti pemeliharaannya. Selalu sangat kreatif. Kita nggak bisa mendikte bagaimana Tuhan menolong kita. Kadang kita merasa Tuhan seperti akan menolong kita melalui jalur A. Ternyata bukan jalur A. Harus bahkan melalui barangkali jalur X yang jauh
yang tidak pernah dipikirkan. Kalau misalnya orang menempuh jalur A, lalu ada jalur B, mungkin masih berdekatan. Hari ini bisa jalur X, jalur yang sangat di luar pikiran kita. Kalau Allah memberikan pertolongan. Bukan hanya Daniel yang mendapatkan pertolongan, proteksi, providensia Allah. Tapi juga Esther dalam perjanjian lama. Kita tahu cerita Esther, dia bisa menggantikan Ratu Wasti yang dipecat oleh Raja Ahasveros. Lalu kemudian Esther ini sebagai orang Yahudi bisa terpilih menjadi permaisuri. Itu luar biasa. Oke, bukan hanya kesempatan itu yang ada membuat dia bersyukur, tapi tiba-tiba saat dalam posisi dia permaisuri, kemudian ada tantangan besar. Haman, panglima, ingin melakukan genosid, membunuh banyak orang Yahudi. Gara-gara Mordekhai tidak selalu memberi hormat kepada dia. Rencananya begitu terstruktur. Rencananya begitu rapi. Bahkan tiang gantungan sudah didirikan oleh Haman untuk Mordekhai. Tinggal Haman meminta izin dari Raja Ahasveros. Dan ketika ini sampai kepada Esther, Esther meminta orang berdoa. Berdoa berpuasa. Supaya dia boleh punya keberanian menghadap Raja. Karena harus melalui protokol. Harus melalui alasan yang jelas. Dan kemudian Tuhan mengabulkan, membuka ruang itu, lalu dia bisa bercerita niat Haman. Dan akhirnya hari itu juga saat Raja sudah mendengarkan, Haman digantung di tiang gantung yang sudah dia siapkan. Kalau istilah orang, bagi Haman berlaku senjata makan Tuhan. Tapi bagaimana itu terjadi adalah karena providensial. Karena Esther, Mordekhai, dan orang-orang yang lain yang kenal Tuhan, mereka mengaku berseru kepada Tuhan. Menikmati pertolongan Allah seringkali membutuhkan saudara-saudara yang juga bersedia mendukung kita. Kita tidak bisa selalu sendirian menghadapi persoalan, walaupun kita tahu Tuhan menolong kita. Seringkali kita harus meminta pertolongan orang lain. Apakah itu keluarga dekat, apakah keluarga jauh, apakah itu teman yang juga sangat mengenal Tuhan. Kita bisa menceritakan, tolong bantu saya. Dan kemudian makin kuatlah kita di dalam berharap kepada Tuhan. Dan itu desain Tuhan, supaya kita maju bersama. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal yang ke-6, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Karena dengan demikianlah kamu menanggung hukuman Kristus. Artinya, aturan daripada Tuhan adalah supaya kita saling mendukung. Ada satu kisah bagaimana Tuhan menolong orang yang kompak datang kepada Tuhan. Misalnya itu dikatakan di dalam Markus pasal yang kedua. Ada kisah di mana dijelaskan seorang lumpuh lalu dibawa oleh 4 orang. Ya tentu bagaimana orang lumpuh ini bisa datang untuk menghadap Yesus karena mereka percaya Tuhan Yesus bisa memberi pertolongan. Lalu kemudian ketika mereka datang ke sana, pintu di mana Yesus mengontrak pun saat itu sudah penuh dengan orang. Lalu 4 orang ini tidak kehabisan nakal. Lalu kemudian mereka menggotong orang lumpuh ini naik ke atap. Dan kemudian atap rumah dibuka. Karena atap rumah biasanya digunakan oleh orang Yahudi untuk tempat jemuran. Bagian atas. Lalu kemudian ada bagian tertentu yang harus dibuka. Dan itulah yang mereka buka. Ya, sehingga itu semacam ventilasi udara dan juga untuk sinar matahari itu dibuka. Lalu kemudian dimasukkan. Dan yang menarik dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, bukan hanya iman dari satu orang ini, tapi iman dari saudara yang membawa dia. Ada kekompakan, ada kebersamaan. Orang yang menderita ini ditopang oleh kawan-kawannya.
bergotong royong, memandang kepada Yesus, berharap pada Yesus, dan membawa masalah itu di hadapan Yesus. Ketika masalah itu sudah di hadapan Yesus, Yesus melihat iman mereka dan kemudian Yesus bertindak, memberikan pengampunan dosa, lalu kemudian memberikan kesembuhan. Lalu kemudian akibatnya, dampak dari perbuatan itu, ada banyak orang memuliakan Allah. Akhir-akhir ini kita membutuhkan providensia, pertolongan Tuhan. Tapi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah dapat diandalkan. Bahkan Yudas di dalam satu suratnya itu, memang itu satu-satunya surat dari Yudas, yaitu saudara Tuhan Yesus, yang awalnya dia tidak percaya, tapi setelah Yesus bangkit lalu dia percaya menjadi pengikutnya. Dia berkata kepada orang-orang yang dilayani, bagi Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya kamu jangan tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa sebelum segala abad, dan sekarang sampai selama-lamanya. Yudas tahu tantangan begitu berat terhadap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya berkumpul. Tapi di pihak lain, dia tahu Allah Maha mendengar. Allah tidak berdiam diri. Maka dia memotivasi mereka. Allah itu berkuasa menjaga kamu, meluruskan perjalananmu sampai ke depan, sampai di ujung sana. Bahkan Tuhan sanggup membereskan masalah-masalah yang tidak beres dalam kehidupanmu. Ya. Dia bisa bereskan itu, dia bisa tenun kembali supaya kehidupanmu yang carut marut bagaikan benang kusut. Tapi benang kusut itu di tangan Tuhan, kalau kita diserahkan, benang kusut itu seperti diatur dia kembali supaya tidak kusut lalu kemudian berfungsi. Itulah providensia Allah. Allah di mana? Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa dia bisa? Karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Banyak orang sudah mengalami itu. Dari dahulu sampai sekarang. Saya sudah mengalami. Saya yakin saudara juga sedang mengalami. Atau sedang mengalami. Atau akan mengalami. Tuhan akan merajut hidupmu yang kusut itu. Dengan perlindungannya. Dengan kepeduliannya. Supaya kamu cakap menanggung. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. So, sabar, tetap berharap, tetap berjaga, dan memandang Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Tuhan berkati.